بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله تعالى الرد على كل من يصرف العبادة لغير الله ويلجأ لغير الله دعاء واستغاثة وطلبا للعافية والشفاء أو غير ذلك، لأن هؤلاء المدعوين لا يملكون شيئا، لا يملكون خلق شيء، وهم أنفسهم مخلوقون لله، ولا يستطيعون نصر أحد، بل لا يستطيعون نصر أنفسهم، هم في غاية الفقر وغاية الضعف وغاية الحاجة، لا يملكون شيئا، فكيف لا يملكون شيئا لأنفسهم فكيف يملكون شيئا من ذلك لغيرهم؟ وهذا يشمل كل مدعو من دون الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل في هذه الآية: أيشركون، الخطاب لكفار المشركين الذين يعبدون غير الله، والاستفهام استفهام إنكاري توبيخي، ففيها الإنكار عليهم والتعنيف للمشركين فيما هم عليه من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: ما لا يخلق شيئا، أي لا يملك خلق شيء ولو قل. إذا كانت هذه المعبودات لا تخلق شيئا، هذا من دلائل بطلان عبادتها، لأن العبادة إنما هي للخالق، أما المخلوق لا يعبد مخلوقا مثله، إنما العبادة للخالق سبحانه وتعالى. وهم يخلقون، أي ومن اتخذوهم شركاء مع الله هم مخلوقات لله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز وجل من صفاتهم أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نصر من يدعوهم، إغاثته، كشف كربته، لا يستطيعون ذلك، ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا يستطيعون أيضا أن ينصروا أنفسهم. فإذا كانوا عاجزين عن نصر أنفسهم فلا أن يكونوا عاجزين عن نصر غيرهم من باب أولى. وهاتان الصفتان لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون من أبلغ ما يدل على بطلان عبادة هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه حال المدعوين لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون لله، ولا يستطيعون نصر من دعاهم، ولا يستطيعون نصر أنفسهم، كفى بذلك برهانا على بطلان عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta para sahabat beliau. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam penjelasan dari Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada bab yang baru, bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mengambil syarikat bagi Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan padahal sesuatu tersebut justru diciptakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bab ini berbicara tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka orang-orang musyrikin, apakah mereka mengambil syarikat bagi Allah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan sesuatu tersebut justru diciptakan, sesembahan-sembahan tersebut justru terciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa memberi pertolongan kepada para penyembah mereka, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Penulis ingin mengingatkan ya dengan ayat ini dalam rangka membantah kepada setiap orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah, apakah dalam rangka untuk meminta keselamatan ataukah untuk meminta kesembuhan, ya. Kenapa? Karena sesembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut tidak bisa menciptakan apa-apa sama sekali. Ya. Bahkan mereka adalah makhluk diciptakan. Maka mereka dalam kondisi di puncak kemiskinan, di puncak kefakiran. Kenapa? Mereka juga makhluk. Dan mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Oleh karena jika mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri, bagaimana mau menolong orang lain? Bagaimana mau menolong para penyembah mereka? Dan ayat ini mencakup seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ayusyrikun, apakah mereka mengambil syarikat? Apakah mereka berbuat kesyirikan? Ini Allah membicarakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah yakhluqu syai'an. Apakah mereka mengambil syarikat bagi Allah yang tidak bisa menciptakan suatu pun? Ini merupakan istifham ingkari, yaitu pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari perbuatan mereka, dalam rangka taubihi, dalam rangka untuk menjelekkan perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, malah yakhluqu syai'an. Syarikat yang mereka ambil, sembahan-sembahan yang mereka ambil tersebut dijadikan tandingan bagi Allah. Sifatnya apa? La yakhluqu syai'an, tidak bisa menciptakan apa-apa. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, meskipun sedikit pun mereka tidak bisa ciptakan. Dan ini merupakan dalil yang sangat jelas akan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah itu pada hakikatnya hanya berhak ditujukan kepada pencipta. Adapun makhluk tidak berhak untuk disembah. Makhluk tidak boleh menyembah makhluk yang semisal dengannya. Allah mengatakan wa hum yukhlaqun, sesembahan-sembahan tersebut makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sembahan-sembahan tersebut adalah makhluk, maka tidak berhak untuk menjadi tandingan, menjadi syarikat bagi pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat sembahan-sembahan tersebut, kata Allah, ya, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka tidak mampu untuk menolong para penyembah-penyembah mereka. Bahkan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Ini di antara sifat-sifat sembahan-sembahan tersebut. Mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri, apalagi untuk menolong orang lain, apalagi untuk menolong makhluk yang lain, apalagi untuk menolong para penyembah mereka. Lebih utama untuk mereka tidak mampu. Dan dua sifat ini sangat mengena, sangat kuat menunjukkan akan batilnya peribadatan terhadap sesembahan-sembahan ini yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwasanya mereka tidak berhak untuk disembah karena mereka adalah makhluk, mereka lemah, tidak bisa menciptakan apapun, mereka tidak bisa menolong diri mereka apalagi menolong para penyembah-penyembah mereka. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية معاشر المستمعين الكرام فيها من براهين التوحيد ودلائله ما يكفي في بيان سفه المشركين الذين يدعون غير الله وبطلان ما هم عليه من عبادة وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر من حال من يدعى من دونه، وهذا ينطبق على كل من يدعى من دون الله، بأنهم ما يملكون من قطمير. والقطمير أيها المستمعون الكرام هو القشرة الصغيرة الرقيقة التي تأتي على
نواة التمر ما يملكون من قطمير، يعني لا يملكون شيئا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم سمعوا دعاء من دعاهم فإنهم لا يملكون إجابة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك هم لغيرهم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالعواقب للأمور والمآلات مثل خبير بها، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه العليم الخبير المطلع على كل شيء الذي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. الحاصل أن هذه الآية من الدلائل والبراهين على بطلان الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan firman Allah yang lain, wa qaulullah ta'ala, yaitu Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki sesuatu pun meskipun hanya qitmir. Ya, qitmir yaitu adalah selaput yang ada di biji korma yang sudah kering, yang sangat tipis. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada sembahan-sembahan tersebut tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar permohonan kalian, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat sembahan-sembahan tersebut akan ingkar dan kufur kepada kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepada engkau seperti ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan salah satu dari dalil-dalil dan bukti-bukti akan agungnya tauhid. Bukti bahwasanya orang-orang kaum musyrikin berada di atas kebatilan, di mana mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana hati mereka terikat, tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan tentang kondisi sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, siapapun juga sembahan-sembahan tersebut, ya, seluruh makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifatnya ma yamlikuna min qitmir, itu tidak memiliki sesuatu pun. Sebagaimana tadi kita sebutkan, qitmir yaitu adalah selaput tipis yang ada di korma. Kalau kita buka korma, ya, ada bijinya. Biji korma, di seputar biji tersebut ada selaput tipis yang menutupi biji tadi. Itulah yang disebut dengan qitmir, ya, sesuatu yang sangat tipis yang ada di korma. Ya. Itu tidak mereka miliki. Itu bukan milik mereka, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk, tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan selaput yang ada di korma bukan ciptaan mereka. Selaput yang ada di biji korma adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak berhak untuk disembah, mereka makhluk. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada sesembahan-sembahan ini, siapapun juga, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Mereka tidak tahu dengan doa kalian. Mereka tidak mendengar, tidak tahu apa yang kalian minta, tidak mendengar sama sekali. Ya, bagaimana kalian mau berdoa kepada mereka? Bagaimana kalian mohon kepada mereka? Kemudian kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka pun mendengar, dan pada dasarnya mereka tidak bisa mendengar. Sembahan-sembahan tersebut tidak mendengar apa yang kalian mohon, apa yang kalian minta. Seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, maka mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan permohonan kalian. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada diri mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak mudarat dari diri mereka, apalagi mengabulkan permintaan kalian. Sementara bagi diri mereka, mereka tidak mampu, mereka tidak berkuasa. Ya, kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat sembahan-sembahan tersebut akan berlepas diri, mengingkari atas kesyirikan yang kalian lakukan, wahai para penyembah mereka. Ya. Kemudian kata Allah, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa mengabarkan tentang hal-hal akibat-akibat yang terjadi di kemudian hari
seperti yang dikabarkan oleh Al-Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu, Maha mengetahui apa yang akan terjadi, Maha mengetahui apa yang terjadi pada hari kiamat, ya, Maha, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat menunjukkan salah satu bukti dan dalil dan argumen yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang musyrikin yang berdoa kepada selain Allah, sungguhnya mereka di atas kebatilan yang nyata. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى برهان من براهين التوحيد، فهذا نبي الله وصفته من خلقه وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، شج يوم أحد، شج يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه. والشج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهو أن يضرب بشيء فيشق جلده. فهذا حصل لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرها أن يذهب منها فلقة أي قطعة من رباعيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف يحصل لهم ظفر وفوز مع فعلهم هذا الشنيع بنبيهم. زاد الإمام مسلم كسر رباعيته وأدموا وجهه، كيف يفلحون هذه حالهم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وفيه أي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. أي كان عليه الصلاة والسلام يدعو في قنوته في صلاة الفجر على بعض رؤوس المشركين الذين اشتدت عداوتهم، يذكرهم بأسمائهم مثل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة، فكان يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر ويدعو على هؤلاء بالطرد والإبعاد من الرحمة، يقول اللهم لعن فلانا لعن فلانا. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فكان يدعو عليهم بذلك، وأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا. يعني هؤلاء الذين كانوا يدعو عليهم في صلاته باللعنة والطرد من الرحمة شاء الله وكتب أن يهتدوا، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الصلاة عليهم وأشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون وهم صفوة العباد، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية. وهذا يستفيد منه المرء فائدة عظيمة جدا في التوحيد، فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله. فهذا من أبين البرهان وأوضح الدليل على أن الأمر كله بيد الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صفوة العباد وخيرهم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه. فبطل بذلك ما يعتقده فيه المشركون أو في غيره، أنه ينفع
من دعاه والتجأ إليه. فهذا من أعظم البراهين والدلائل على بطلان الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis ya, di mana dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rabaiyatuhu." Rasulullah sallam terluka kepalanya ya, terutama di wajah beliau alaihi salatu wasallam pada perang Uhud, peristiwa perang Uhud, dan gigi beliau, salah satu gigi beliau tanggal ya, patah. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka melukai wajah nabi mereka. Maka fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Ini bukan urusan sama sekali wahai Muhammad. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah sebagai dalil di antara argumen-argumen tauhid bahwasanya segala perkara hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, pimpinan seluruh anak-anak Adam, dan dia ada safwatun min khalqihi, adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Asyraful mursalin, dia adalah nabi yang paling mulia. Dia terluka wajahnya pada peristiwa perang Uhud, dan syaj artinya terluka di bagian kepala ya, dan terkhususkan dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terkena wajah Nabi, yaitu kulit dari wajah Nabi robek ya, sehingga mengeluarkan darah. Ditambah lagi bukan cuma wajah beliau yang robek ya, kusirat rabaiyatuhu, demikian juga gigi beliau patah, yaitu ada bagian yang lepas dari gigi beliau. Maka tatkala Rasulullah SAW terluka seperti ini ya, maka Rasulullah SAW berucap dengan mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana suatu kaum bisa beruntung sementara mereka melukai nabi mereka, melukai wajah nabi mereka. Ya, dalam riwayat yang lain, "Wa admau wajhahu," dan mereka mengalirkan darah wajah nabi mereka. Ya, ini kondisi mereka seperti ini ya, nabinya menyeru kepada Islam sementara mereka melukai nabi mereka, menanggalkan gigi beliau, merobek wajahnya, membuat wajah Nabi berdarah. Bagaimana mereka bisa beruntung? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un." Ini bukan urusanmu sama sekali wahai Muhammad. Segala urusan Allah Subhanahu, segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari juga, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'atil akhirah min al-fajr. Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallam baca doa kunut tatkala Rasulullah sallam mengangkat kepalanya setelah pada rakaat kedua ya, beliau angkat kepalanya setelah ruku' ya, beliau mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan ya, ba'da ma yaqul sami Allah liman hamida rabbana walakal hamdu. Setelah Rasulullah sallam bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian beliau berdoa dengan doa kunut dengan mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatilah si fulan dan si fulan. Ya, laknat si fulan dan si fulan. Ya, fa anzalallahu, maka Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu wahai Muhammad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith bin Hisham. Di situ dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan pemimpin-pemimpin orang-orang musyrikin, dan Rasulullah SAW menyebut nama-nama mereka, yaitu ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah, ya Allah laknatlah Al Harith bin Hisham, ya Allah laknatlah Suhail bin Amr. Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah tegur Nabi SAW. Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka ataukah Allah akan mengadab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata benar 3 orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan gembong-gembong orang-orang musyrikin, Safwan bin Umayyah, Al Harith bin Hisham, Suhail bin Amr, ternyata mereka masuk Islam. Dan mereka bagus Islam mereka. Allah menghendaki mereka masuk Islam. Perhatikan di sini, padahal Nabi telah mendoakan keburukan bagi mereka. Nabi adalah orang yang paling mulia, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan mereka dan mendoakannya dalam salat. Kemudian di belakang Nabi para sahabat mengaminkan, dan para sahabatlah generasi yang paling mulia. Apalagi kurang dalam hal ini.
yang mendoakan Nabi, didoakan dalam salat dan diaminkan oleh para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Urusan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru Allah menjadikan mereka bertobat dan mereka bagus Islam mereka. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya segala perkara hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat sama sekali. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mereka meyakini keyakinan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menghadapi kesulitan, maka mereka pun bersandar kepada Nabi, mereka pun minta tolong kepada Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata Nabi tidak memiliki apapun kecuali yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa segala ketergantungan, segala keterikatan hati hanya kepada Allah semata. قال رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب وفيه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا من أبين البراهين والدلائل على التوحيد وبطلان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر في هذا الحديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وهم قرابته، لأنه في هذا السياق ينذر عشيرته الأقربين كما أمره الله، فأنذر قرابته فعمم وخصص عليه الصلاة والسلام. وفي كل ذلك يخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فبلغهم وأنذرهم وأعذر إليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي كل ذلك يخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن مجرد القرابة لا تنفع ولا تمنع من عذاب الله إذا لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وإذا لم يأتوا بالتوحيد وفرائض الإسلام ويتركوا الشرك. ثم إنه خص بهذه النذارة وهذا البيان عليه الصلاة والسلام أقرب الأقربين إليه، فذكر العباس عمه وصفية عمته عليه الصلاة والسلام، بل خص بالنذارة من هي بضعة منه وهي فاطمة رضي الله عنها، قال لها سليني من مالي ما شئت، لأن هذا يقدر عليه الصلاة والسلام، وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه. الحاصل معاشر المستمعين الكرام، إذا كان صلوات الله وسلامه عليه هو سيد ولد آدم لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته، فغيرهم من باب أولى. وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك أن ينجي أحدا من عذاب الله، وإنما الذي ينجو به المرء من العذاب الإيمان والعمل الصالح. وأفاد هذا الحديث بطلان التعلق بغير الله وعدم جواز سؤال غير الله، لأن غير الله لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه من أمور الدنيا. وأما دخول الجنة والنجاة من النار والفوز بالسعادة هذا كله بيد الله، كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب إلا من الله ولا يلتجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث المقررة للتوحيد
المبينة له ببراهينه. وبهذا انتهت هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala menutup pembahasan kita dengan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin." Rasulullah SAW tatkala diturunkan kepada beliau firman Allah, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka Rasulullah SAW pun berdiri kemudian berkhutbah menyampaikan dengan menyeru. Faqala, beliau berkata, "Ya ma'syara Quraisy," au kalimatan nahwaha, wahai ya kaum Quraisy, atau kalimat yang semisal ini. Ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sama sekali. Wa ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali dari Allah. Wa ya Safiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi Nabi, ya, atau tantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolong engkau dari Allah sama sekali. Wa ya Fatimah bintu Muhammadin salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang kau kehendaki, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan dalil yang sangat kuat tentang tauhid dan kebatilan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau sama sekali tidak bisa menolong dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada kerabat-kerabat beliau, sebagaimana Allah perintahkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat yang terdekat. Maka Rasulullah SAW pun ammama wa khassa. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan secara wahai ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW ingatkan mereka. Setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan yang orang-orang terdekat dengan beliau. Dan setiap kali beliau menyebut mereka, beliau ingatkan, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali dari Allah. Maka beliau memperingatkan mereka dan beliau minta uzur kepada mereka. Dan setiap kali beliau mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Oleh karenanya hanya sekedar hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW tidak bermanfaat kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, kalau mereka tidak mendatangkan tauhid, maka hubungan kekerabatan tidak ada manfaatnya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW beri peringatan, Rasulullah SAW mengkhususkan orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Maka beliau sebutkan, ya Abbas, ya wahai Abbas, pamannya Nabi SAW, ya, tolonglah dirimu sendiri, aku tidak bisa menolong dirimu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang bibinya, ya Safiyah tu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling terdekat, yang merupakan bad'atun minhu, yaitu darah dagingnya, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah SAW mengatakan, salini mimma lima syi'ti, mintalah dariku harta yang kau kehendaki. Karena ini yang Rasulullah SAW bisa. Kalau minta dunia, Rasulullah SAW kasih. Harta dia miliki, dia kasih kepada putrinya. Adapun kalau untuk menolong dari azab neraka jahanam, maka tidak mampu. Kata Rasulullah SAW, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Perhatikan di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Rasulullah SAW yang dia adalah sayyidu waladi Adam, adalah penghulu, pemimpin seluruh anak Adam, tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya, dan tidak bisa menyelamatkan orang-orang terdekatnya, ya, dari azab neraka jahanam, maka selain Nabi SAW lebih utama. Beliau tidak bisa menolong pamannya, beliau tidak bisa menolong bibinya, beliau tidak bisa menolong putrinya. Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan seorang pun dari azab neraka jahanam. Yang bisa menyelamatkan seorang adalah amalnya, bukan nasabnya, amalnya, bukan kekerabatannya, tapi amalnya. Hal ini semua menunjukkan akan kebatilan, ketergantungan, ya, ketergantungan seorang dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang mampu menyelamatkan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi SAW, maka beliau tidak mampu, beliau hanya bisa memberikan perkara dunia yang Allah berikan kepada beliau. Ya, beliau hanya berikan perkara dunia yang Allah telah berikan kepada beliau. Adapun meminta keselamatan, meminta kebahagiaan, ya, ini semua hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa memberikan ini semua. Bahkan Nabi SAW, makhluk yang paling mulia pun tidak bisa. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini merupakan dalil dan burhan, bukti yang sangat kuat yang menjelaskan bahwasanya tauhid hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki, dan petunjuk dan keselamatan tidak dimiliki oleh seorang makhluk pun. Dengan demikian maka kita selesai dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan maka kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.
Kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan daras yang penuh manfaat di sore yang berbahagia ini, dan terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Hafirullah. Ikhwatal Islam, kita berikan kesempatan untuk pendengar yang akan bertanya di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa, Bapak? Ya, halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang akan bertanya. Ada beberapa menit ke depan untuk Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Rizal Tangerang, Pak Ustaz. Pak Rizal, ke pertanyaannya silakan. Pak Ustaz, saya mau tanya. Ada Ustaz mengatakan banyak sekali hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran, Pak Ustaz. Terus satu lagi, dia membawa Mushaf Al-Fatih. Katanya Mushaf Al-Fatih itu Al-Quran terdata. Apa benar itu, Pak Ustaz? Iya, baik. Terima kasih Pak Rizal atas pertanyaan. Baik, terima kasih, Pak. Nah. الذي يقول أن هناك أحاديث كثيرة تخالف القرآن، إن كان يقصد بهذه الأحاديث أي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام باطل. بل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام موافقة للقرآن ومؤيدة له ومفسرة لمعناه، وهي ذكر ووحي من الله سبحانه وتعالى على رسوله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة ذكر ووحي من الله نزل على نبيه عليه الصلاة والسلام لتكون سنته شارحة للقرآن. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فسيرته وسنته وهديه المنقول عنه في الأسانيد الصحاحة الثابتة هذا كله مفسر وشارح لكتاب الله، ولا يمكن أن تكون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مناقضة ومخالفة للقرآن. بل أزيد السائل وفقه الله إلى أن هذا مدخل من مداخل الشيطان على قليل العلم حتى يبعدهم عن السنة، وإذا بعدهم عن السنة أبعدهم عن الدين. فأول ما يدخل عليهم يدخل من هذا الطريق، يوهمهم أن السنة مناقضة القرآن، ثم يجعلهم يتركون السنة، وإذا تركوا السنة تركوا دين الله تبارك وتعالى. وفي ختام لقائنا هذا نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأسأل الله عز وجل لي ولجميع الأخوة المستمعين الكرام أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perkataan Ustaz tersebut, kalau maksudnya bahwasanya hadis-hadis sahih banyak yang menyelisih Al-Quran, ya, maka ini adalah perkataan yang batil. Kenapa? Karena hadis-hadis Rasulullah SAW justru yang sahih, maksud kami, justru sesuai dengan Al-Quran, justru memperkuat Al-Quran, justru menafsirkan Al-Quran. Oleh karenanya Allah menyebutkan bahwasanya sunnah Nabi adalah zikr dan juga wahyu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya, kami turunkan kepada engkau zikir, yaitu hadis-hadis Nabi SAW untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh karenanya Al-Quran merupakan sunnah Nabi merupakan penjelas dari Al-Quran. Ya, dan tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, apa jawaban Aisyah? Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ini dalil bahwasanya seluruh penerapan Nabi, seluruh hadis-hadis Nabi merupakan penjelas dari Al-Quran. Oleh karenanya sejarah beliau, akhlak beliau, ya seluruhnya yang tetap, yang maksudnya yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, ya maka ini merupakan penjelas dari Al-Quran, sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin hadis-hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya pernyataan seperti ini, bahwasanya banyak hadis-hadis bertentangan dengan Al-Quran, ini merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu syaitan
yang dengan pintu ini, ya, dengan sarana ini syaitan ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran, dari jalan yang benar. Syaitan menggambarkan bahwasanya di sana ada hadis-hadis yang banyak yang menyelisih Al-Quran. Ini tidak benar. Sehingga dengan seperti ini timbul keraguan dalam hati orang, sehingga meragukan hadis-hadis. Dengan demikian dia akan menjauh dari hadis. Setiap ada hadis, ini jangan-jangan bertentangan dengan Al-Quran, ini jangan-jangan. Timbul dalam hatinya seperti akhirnya dia meninggalkan sunnah dan akhirnya dia akan meninggalkan Islam. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Di akhir penghujung kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan baca Al-Qur'an, dengan salat malam, ya, dengan penuh ihtisab mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita. Semoga kita bisa bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.